Selamat pagi kepada rekan-rekan semua dimanapun Anda berada ya. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian yang setia bergabung selalu dengan MIFX Surabaya ya. Oke, semoga support kita pagi hari ini bisa memberikan analisa lebih akurat ya dan meningkatkan portofolio Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terima sudah hadir Pak Rodi. Selamat pagi dan juga Pak Kohadi ya. Selamat pagi. Selamat tahun baru 2026 ya. Semoga tambah sukses ya di tahun 2026 ini ya. Kemudian portofolio kita semakin meningkat, analisa-analisa kita juga makin bagus ya. Oke, itu yang kita harapkan ya. Oke, kita akan langsung saja pada sinyal ya di pagi hari ini ya. Kita lihat di sini pergerakan untuk goal ya. Kemarin pagi terjadi gap up ya. Ini mencoba untuk koreksi turun ya, tapi bertahan ya. Ini karena adanya geopolitik ya, dengan penangkapan presiden dari Venezuela ya. Ini meningkatkan geopolitik yang ada di antara Amerika Serikat dan Venezuela ya. Ini meningkatkan daya tarik terhadap aset safe haven ya. Oke, secara teknikal ada tren penurunan ya karena tapi fundamentalnya menahan menunggu kembalikannya ya ini sekarang ada di level 4.453 ya. Oke, demikian untuk sinyal pagi kita ya. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Kita masuk ke sesi kedua kita. Kita lihat di sini apa yang menjadi penggerak untuk saat ini, baik dari analisa teknikal dan juga fundamental. Ya. Oke, kita lihat di sini pergerakan untuk gold ya masih masih cukup kuat untuk bullish ya. Ini walaupun teknikalnya ya ada sedikit peluang untuk koreksi penurunan ya. Kita lihat di sini data yang kita dapat harga gold sempat melesat lebih dari 1.000 pip ya, alias 100 poin nih untuk kemarin ya. Lonjakan harga gold disebabkan oleh ketidakpastian ya, geopolitik yang ada di antara Amerika Serikat yang melancarkan serangan militer ke Venezuela ya, dan juga berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro ya dan istrinya. Hal ini membuat ketidakpastian ya terhadap kepemimpinan pemerintah Venezuela sehingga daya tarik aset safe haven meningkat ya. Ini yang menjadi penggerak harga gold ya mengalami peningkatan kembali ya. Coba Bapak Ibu sekalian ya, perhatikan ada gap ya. Ini yang kalau kita ngomong teknikal ya, kalau kita ngomong teknikal eh, ada peluang untuk ditutup nih ya. Ini yang perlu diperhatikan di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi target secara teknikal ada di area 4330 ya, ini di sini. Tapi karena faktor fundamental ya, ini mengalami kenaikan ya untuk harga gold ya. Kemudian kita pindah ke oil ya. Untuk oil kita lihat kemarin kembali mengalami kenaikan alias melonjak naik ya karena pernyataan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez ya, ini menegaskan Maduro tetap berkuasa, memicu kekhawatiran akan potensi perlawanan internal ya terhadap langkah yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meningkatkan produksi oil sehingga menopang harga oil di tengah ketidakpastian ya pasokan. OPEC Plus ya, ini kembali menerapkan tidak menaikkan produksi minyak pada kuartal yang pertama di tahun ini ya. Oke, tentunya supply ini akan tidak meningkat ya. Ini yang mengakibatkan pergerakan untuk oil kemarin mengalami kenaikan ya. Kita lihat dari segi teknikal ya, ini sudah ada di atas moving average 20 untuk produk oil ya. Kemudian stokastik oscillator juga menunjukkan adanya tren bullish ya. Ini perkiraan untuk hari ini untuk tren oil diperkirakan mengalami kenaikan ya. Kemudian kita berpindah ke mata uang ya. Ini kita lihat di mata uang euro ya. Euro sempat mengalami penurunan atau anjlok turun ya. Kemudian berbalik naik. Kemudian kita lihat sempat tertahan di moving average 20 ya. Ini kita lihat di sini. Ini menjadi level kunci resisten hari ini ya. Kita lihat sini bagaimana sentimen positif dari permintaan mata uang safe haven yang meningkat sebab ketidakpastian geopolitik ya, yang
kita lihat berbalik turun ya setelah data ISM PMI manufaktur Amerika Serikat Desember terkontraksi lebih dari ekspektasi ya. Ini menyentuh level terendahnya selama 4 bulan terakhir ya. Ini kita lihat ya. Bagi teman-teman yang trading di mata uang euro ya, ini diwaspadai untuk level kunci EMA 20 ya, ini dengan target penurunan di 1,1660 ya untuk hari ini di mata uang euro. Kita berpindah ke mata uang Inggris, pound sterling ya. Pound sterling kembali melesat naik ya, ini setelah tertahan di level supportnya 1,3428 ya, ini kembali mengalami kenaikan ya ini. Kita lihat di sini dari segi teknikal ya, dari indikator moving average dan stochastic oscillator ya. Ini memberikan analisa hari ini berpeluang untuk kembali naik ya atau bullish ya dengan target di 1,3597 ya untuk kenaikan di hari ini di mata uang pound sterling ya. Kemudian kita berpindah ke mata uang Asia, yaitu di mata uang yen Jepang ya. Oke, kemarin sempat mengalami kenaikan di mata uang yen ya, sempat di level 157,29 ya, tetapi berbalik turun dan ditutup menguat ya, akibat laporan dolar Amerika Serikat yang merespon data ISM PMI manufaktur ya di bulan Desember ya yang terkontraksi lebih dari prediksi ya. Selain itu juga yen mendapatkan sentimen positif ya dari Gubernur Bank of Jepang atau BOJ Kazuo Oda ya yang mengatakan dapat menaikkan suku bunga jika data ekonomi mencapai prediksi ya. Ini yang menjadi penggerak untuk yen mengalami penurunan ya. Untuk target terdekat ya ini tentunya di bawah EMA 20 ya, ini garis EMA 20, kemudian level berikut di 154,43 ya. Ini menjadi level target penurunan untuk yen ya di hari ini. Kemudian kita lihat di Nasdaq ya, indeks Nasdaq bagi teman-teman yang trading di saham Amerika Serikat seperti Nasdaq ya. Ini kita lihat di sini juga terkonfirmasi kembali mengalami kenaikan ya, didukung oleh ekspektasi The Fed ya, ini masih berpeluang memangkas suku bunga lebih agresif ya tahun ini ya, apalagi data aktual ISM PMI manufaktur Amerika Serikat terkontraksi lebih daripada forecast ya, membuat peluang pemangkasan suku bunga lebih agresif ya. Ini semakin terbuka. Selain itu juga saham Tesla yang sebelumnya mengalami penurunan karena data pengiriman dan penjualan EV yang menurun kembali rebound setelah Trump memuji proyek Optimus Robotic Humanoid milik Tesla ya. Ini yang menjadi penggerak untuk saham Nasdaq ya. Ini mengalami kenaikan kembali ya. Oke, demikian untuk analisa-analisa hari ini ya, yang perlu diperhatikan bagaimana geopolitik ya antara Amerika Serikat dan Venezuela ya, dengan tertangkapnya Presiden Venezuela ini menjadi konflik bagaimana dukungan rakyat terhadap Presiden Venezuela ini masih mendapatkan dukungan ya dari ini yang membuat memanasnya kembali geopolitik ya ini bagaimana Presiden Donald Trump akan mengambil alih ya untuk pemerintahan Venezuela ya dan ini perlu harus diperhatikan ya. Oke, demikian untuk informasi-informasi penggerak hari ini ya yang menjadi penggerak market ya yang perlu diperhatikan di sesi Asia ya. Ya, ikuti terus ya di channel kita MFIC Surabaya ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan berita ya, berita hari ini ya, yang perlu diperhatikan dari negara Jerman ya, yang akan mempengaruhi pergerakan di mata uang euro, yang akan dirilis di pukul 20.00 ya, yang merilis berita inflasi Jerman ya. Ini yang perlu diperhatikan berita hari ini ya. Oke, demikian untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan stay tune terus di channel kita hanya di MIFIX Surabaya setiap pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Oke, sukses untuk trading kita. Selamat pagi.